Good morning, students. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Okay, finish. Okay, next. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, berarti all of you can join our learning today. Okay, class. And then the last meeting, in the pertemuan terakhir, what have we discussed? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin? Apa itu? There are or subjective pronoun, ya, kata ganti subjek. How many subject in English? Ada berapa subjek dalam bahasa Inggris kemarin? Oh, 7 subject. Who are they? What are they? I, you, we, they, she, he, it. Oke, 7 subjek pengganti dalam bahasa Inggris. Oke, and then there are 3 to be in present. Ada 3 to be dalam present. Apa saja? Is, am, are. Oke, penggunaannya. When you use am, kapan kamu menggunakan to be am? Kapan kamu menggunakan to be am? Saat subjeknya I. Saat subjeknya I. Oke, and then when you use to be are, kapan menggunakan to be are? Saat subjeknya you, we, they. And then the last, when you use to be is. When the subject she, he, it. Do you remember about it? Masih ingat ya? Oke, masih ingat tentang itu. Oke, next. Mas Mbak, today we will study about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang tenses simple present tense, ya. Hari ini kita akan belajar tentang tenses simple present tense. Oke, next. Look at the LCD projector. I have some picture for you. Saya punya beberapa gambar untuk kalian. The first picture. Ya, the question is what are they doing? Apa artinya what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Anybody know the answer? Ada yang tahu jawabannya apa? Raise your hand, tunjuk atap. Chong, ada yang tahu? Aska, oke? Okay. They learn together. Anyone can answer? Ada yang lain, jawaban yang lain? Boleh? Chong? Apa? They? Apa? Read a book. Oke, kita lihat jawabannya coba. They read a book. Ya, mereka membaca buku. They ini kedudukannya sebagai apa kemarin? Subjek, sedangkan read ini sebagai kata kerja bentuk pertama, ya. Ini adalah keterangan. Next, note, catatannya. Jika subjek I, you, we, they, maka kata kerja tetap tanpa penambahan s atau es, ya. Oke, next, the second picture, gambar yang kedua. What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Anybody know the answer? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Nadira. The answer is? He draws a picture. Oke, kita lihat bersama-sama jawabannya. He draws a picture. Dia sedang menggambar atau melukis sebuah gambar. Note, catatannya ini he sebagai subjek, draws sebagai kata kerja. Karena subjeknya he, so the verb kata kerjanya harus ada penambahan s atau es. Oke, note-nya jika subjek she, he, it, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es. Oke, next.
saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, capaiannya adalah, sambil boleh dibaca, kalian juga harus tahu, peserta didik mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Jadi nanti kalian diwajibkan untuk sampai mampu membuat kalimat dengan struktur yang sederhana. Menggunakan contoh, mereka membuat perencanaan, menulis, menyajikan teks, nanti kalian akan presentasi di depan ya. Imajinasi dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan, mempertahankan suatu pendapat. Itu capaian pembelajarannya. Sedangkan next, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah the first, yang pertama, mengidentifikasi konteks kalimat dengan pola simple present tense dalam lingkup kehidupan sehari-hari. The second, yang kedua, mengidentifikasi kegiatan rutin yang biasa, sering, kadang-kadang mereka lakukan. And then the third, yang terakhir, the last, membuat kalimat pendek sederhana tentang hal-hal yang biasa, sering, kadang-kadang, biasanya dilakukan di dalam keluarga. Itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai hari ini. Oke, guys, I have motivated for you. You cannot say I can do it, I cannot do it. Ya, kalian tidak boleh bilang saya tidak bisa, Bu. You must always say I can do it. Kamu harus selalu bisa bilang saya bisa, Bu. Ya, jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian harus punya pemikiran kalau kalian bisa. Jangan bilang saya tidak bisa ini, Bu. Jangan ya. Don't say like that ya. Jangan bicara seperti itu. Oke, next, Mas Mbak, before we discuss about simple present tense ya. Sebelum kita bahas tentang simple present tense, I have quiz for you ya. Kita ice breaking dulu ya, kita tebak-tebakan biar apa? Biar tidak terlalu tegang ya. Jawab sebisanya, A, B, C, D, E misalnya. Jawab semampu kalian ya, jangan terlalu tegang. Kita ice breaking dulu. Oke, next. Oke. Konsen semuanya. Kamu punya 10 detik untuk menjawab di masing-masing soal. She and her friends bla 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 tennis. She and her friend. Berarti subjeknya tunggal atau jamak? Jamak. Berarti kata kerjanya harus ada penambahan s atau tidak sama sekali. Your answer is, jawabanmu adalah B. Kita lihat. Oke, 10. Letakkan HP-nya. Oke, yang tadi apa? Betul tidak? Tidak, ya. Yang ini das. Oke, next, number 3. Apa? Jamak, berarti pakainya yang oke, good. Next, number 4. Apa? Subjeknya, oke. Okay, good.
Apa? I subjeknya, maka pakainya yang Oke. Next. Number 8. My cat. Oke. Oke, the last, yang terakhir. Oke, warming up-nya sudah ya, sudah panas belum? Belum panas. Oke, next, Mas Mbak. All of you have do assessment diagnostic for Google Form in the last meeting. Semua dari kalian sudah mengerjakan assessment diagnostik ya di Google Form kemarin yang sudah kalian kumpulkan ke Bu Septi. Oke, sudah semuanya. Oke, next I will give you a video. Septi akan tayangkan ke video untuk kalian ya. Please look at the video, attention the video, perhatikan video itu baik-baik ya. We will start to discuss about simple present tense. Kita akan mulai untuk membahas tentang simple present tense ya. Perhatikan video baik-baik. Hello everyone, welcome back to this channel, and in this video we are going to learn about simple present tense. The simple present tense is frequently used in the English language, so it is important for you to understand it well. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini, dan hari ini kita akan belajar simple present tense. Simple present tense sangat sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik. The simple present tense is used to talk about general truths, habits, and routines, and situations that are more or less permanent. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum, kebiasaan dan rutinitas, dan juga situasi yang cenderung permanen atau tetap. Contoh kalimat yang menyatakan general truth atau kebenaran umum. The sun is hot. Matahari panas. A cow has 4 legs. Sapi punya 4 kaki. Contoh kalimat yang menyatakan habits and routines, kebiasaan dan rutinitas. We sleep every night. Kita tidur setiap malam. I always do my homework. Aku selalu mengerjakan PR-ku. Contoh selanjutnya yang menyatakan situasi yang cenderung tetap atau permanen. She lives in Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. I am a teacher. Aku seorang guru. Oke, simple present used to digunakan untuk explain about 3 situation, tentang 3 situasi. Yang pertama adalah general truth, yaitu sebuah kebenaran. Jadi ketika kalian akan membuat kalimat yang menjelaskan tentang sebuah kebenaran, so you must use simple present. Jadi kalian harus menggunakan tense simple present. The example is the sun is hot. Matahari itu panas. Sebuah kebenaran tidak kalau matahari itu panas? Ya, sebuah kebenaran. Oke, next, habits and routines. Sebuah kebiasaan, rutinitas yang kalian lakukan sehari-hari. Setiap hari pasti kalian lakukan. Dengan keterangan waktu every night. Yang namanya every berarti setiap. Ya, setiap, yang namanya setiap berarti selalu dilakukan.
dilakukan. Ini habits and routines. And then situation that are more or less permanent. Ya, jadi sesuatu yang permanen atau tetap ya, selalu dilaksanakan atau selalu dilakukan. Ya, jadi simple present tense use three situation, digunakan untuk 3 situasi atau keadaan. Next video. Tempat tinggal dan pekerjaan adalah keadaan atau situasi yang cenderung tetap atau tidak berubah dalam waktu yang cepat. Adverbs of frequency are often used with the simple present tense. Adverb of frequency sering dipakai dengan simple present tense. Apa itu adverb of frequency? Adverbs itu adalah kata keterangan. Adverbs of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu tindakan atau kegiatan dilakukan. Contoh dari adverbs of frequency adalah once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, a million times, 1.000.000 kali. Every morning, setiap pagi. Every night, setiap malam. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap Ya, bulan. yang ada every-nya itu berarti punyanya simple present tense. Kemudian ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely atau seldom, artinya jarang, dan never, tidak pernah. Oke, there are adverb of frequency. Jadi yang sudah ditayangkan di sini ini adalah kata keterangan waktu yang dimiliki oleh simple present tense. So if you meet this adverb of frequency in the sentences, so it is a simple present tense. Jadi kalau kalian ketemu kata keterangan waktu di sini, ya, yang ada di kalimat, sebuah kalimat kok punya salah satu dari kata keterangan waktu ini, berarti dia adalah rumus simple present tense, gitu ya. Dipastikan kalau itu simple present tense. Next video. The verb forms of simple present tense. Selanjutnya kita bahas pola kalimat dari simple present tense. Pola kalimatnya akan saya bedakan menjadi 2, yaitu untuk pola kalimat verbal atau verbal sentence dan pola kalimat nominal atau nominal sentence. Apa itu verbal sentence dan nominal sentence? Nah, untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu setidaknya harus ada subjek dan ada verb atau kata kerja. Subjek itu adalah pelaku atau orangnya. Contohnya ada I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it, dia untuk hewan atau benda. Kemudian verb atau kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya ada sleep, tidur, eat, makan, drink, minum, study, belajar, play, bermain. Sekali lagi, dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris setidaknya harus ada subjek dan ada verb. Sekarang coba kita buat kalimat bahasa Inggris. Aku tidur setiap malam. Aku tidur setiap malam. I sleep every night. I adalah subjeknya dan sleep adalah verb atau kata kerjanya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Di sini kita menggunakan sleep yang merupakan verb. Nah, sekarang untuk kalimat nominal atau nominal sentence. Contohnya jika kita ingin membuat kalimat aku senang, akan kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Aku senang. I senang adalah happy. Apakah kalimatnya I happy?
Nah, kalimat ini tidak tepat karena tidak ada verb atau kata kerja dalam kalimat ini. I itu subjek, happy itu bukan kata kerja. Happy adalah kata sifat atau adjektif. Maka, supaya kalimat ini menjadi lengkap, kita butuh kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu yang kita butuhkan adalah to be. Untuk to be present ada is and are. Karena subjeknya adalah I, maka kita menggunakan am. Jadi kalimatnya yang tepat adalah I am happy. Aku senang. Bukan I happy. Jadi di sini I adalah subjek dan am adalah verb atau kata kerjanya. Jadi kesimpulannya, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli dan kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bantu, yaitu to be. Oke, di video ini kita akan bahas pola kalimat simple present tense. The pattern nomor of simple 1, present tense ya. Ini yaitu polanya bentuk atau verbal rumusnya. sentence atau kalimat verbal. Pola kalimatnya untuk positive form atau bentuk positif diawali dengan subjek, kemudian ditambah verb one atau verb one plus s atau es. Jadi ada yang menggunakan verb one, ada yang menggunakan verb one ditambahkan s atau es. Bagaimana penggunaannya? Untuk subjek I, you, they, we, maka menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Sedangkan jika subjeknya adalah he atau she atau it, maka menggunakan verb one ditambahkan s atau es. Contohnya untuk subjek I, you, they, we, kata kerja drink yang artinya minum, kita ubah menjadi drinks. Ditambahkan s di belakangnya jika subjeknya adalah he, she, atau it. Kemudian pay artinya membayar berubah menjadi pays, ditambahkan s di belakangnya. Selanjutnya study menjadi studies. Nah, untuk kata yang berakhiran konsonan kemudian y, maka y-nya kita ubah menjadi huruf i dan baru kita tambahkan es. Jadi study menjadi studies. Untuk pay tidak kita tambahkan es, cukup kita tambahkan s karena pay berakhiran vokal dan y, bukan konsonan dan y. Selanjutnya ada teach menjadi t. Your LKS book page. Your LKS book page 20. Chapter 2. Chapter 2. 25. Page 25. 25. Apa 25? 25. There are the rules ya. Aturan dalam penggunaan atau perubahan kata kerja. Kemarin sudah pernah kita bahas ya. Jika kata kerja berakhiran s, sh, ch, x dan o, z ya. Kalian ketika menggunakan subjek she, he, it maka harus ditambah es. Tadi sudah dijelaskan ini pay. Kenapa kok ditambah s? Karena berakhiran y, depannya huruf y adalah huruf vokal, maka harus ditambah s. Tapi jika diakhiri huruf y, for example study, ya diakhiri huruf y, depannya huruf y itu adalah huruf konsonan. So jika kalian pakai subjek she, he, it, maka studinya y-nya harus diubah dulu menjadi i, baru ditambah es. Ya, ingat-ingat perubahan dari kata kerjanya. Ya, perubahan dari kata kerjanya. Ini go. Kalau subjeknya she, it, maka harus berubah menjadi goes. Kalau subjeknya I, you, we, they, you must use go. Ya, tidak ada penambahan apapun.
Oke, next Mas Mbak. Video. The next video. Beaches. Kata-kata lainnya yang berakhiran CH, SH, SS atau X, perubahannya adalah ditambahkan ES. Kemudian ada kata kerja yang perubahannya tidak beraturan, ada do, go, dan have. Do menjadi does, go menjadi goes, dan have menjadi has. Jika subjeknya he, she, atau it. Selanjutnya untuk bentuk negatif, yaitu ada subject plus don't atau doesn't, kemudian ditambah verb one. Don't itu singkatan dari do not, dan doesn't singkatan dari does not. Jika subjeknya I, you, they, we, maka gunakan don't. Dan jika subjeknya he, she, it, gunakan doesn't. Oke. Attention please, perhatikan. Subject plus do or not plus doesn't plus verb one. This is a pattern of negative form. Ini adalah rumus dari bentuk negatif. Ciri-ciri dari kalimat negatif selalu ada kata not di situ. Ya, jadi don't ini singkatan dari do not, sedangkan doesn't ini singkatan dari does not. When you use do not, kapan kalian menggunakan don't atau do not? Ketika subjeknya I, you, we, they. When you use doesn't or does not, ketika subjeknya he, she, it. Ketika subjeknya she, he, it, ini Mas Mbak, doesn't, pakainya doesn't. Kata kerjanya kembali ke bentuk pertama tanpa penambahan apapun. Ketika kalimat negatif. Tadi kan kalimat positif, ketika subjeknya she, he, it, kamu harus menambahkan s atau es. Tapi ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, maka kalimat bentuk pertama tadi, kata kerja bentuk pertamanya yang tadi ditambah s atau es, kembali ke bentuk semula tanpa penambahan apapun. Itu untuk bentuk negatif. Nanti kita akan latihan soal di sini biar lebih paham. Next. Jadi I don't, you don't, they don't, we don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Selanjutnya untuk question form atau bentuk kalimat tanya. Diawali dengan do atau does, kemudian subject, kemudian verb one. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, maka gunakan do. Tapi jika subjeknya adalah he atau she atau it, gunakan does. Oke, look at the whiteboard please. Lihat papan tulis. There are two pattern of simple present tense. Ada dua bentuk rumus dalam simple present tense. The first is nominal. Rumus yang pertama disebut dengan nominal. And then the second pattern is verbal. Ya, ada dua jenis rumus, diingat-ingat. The first is nominal and then the second is verbal. Nominal, ya, jika dalam kalimat itu tidak punya kata kerja. Sekali lagi, jika dalam kalimat itu tidak punya kata kerja. Verbal digunakan, rumus ini digunakan ketika dalam kalimat tersebut punya kata kerja. Rumus positif of nominal pattern. Subject plus to be. Subject tadi apa saja? There are 7 subject pronoun in English. Ada 7 apa saja tadi? I, you, we, they, she, he, it. Oke, subject I, you must use to be. Kamu harus pakai to be apa? Am. Subject she, he, it is. Subject you, we, they are. Oke. Next, verbal. Rumus verbal. Setelah subjek diikuti kata kerja bentuk pertama harus ada penambahan es atau s. Ya. Sedangkan kalimat negatif, subjek plus do or does plus not plus kata kerja bentuk pertama. Kamu menggunakan do. Perhatikan, kamu menggunakan do ketika subjeknya you, we, they. Sedangkan kamu menggunakan does ketika subjeknya she, he,
it. Maaf, ini ada I-nya. Ya, I, you, we, they pakai do, sedangkan she, he, it pakai does. Ya, kita masuk ke contoh soalnya, contoh kalimatnya. The example of sentences nominal pattern, bentuk nominal. Ya, perhatikan. If I ask you, jika Bu Septi tanya ke kalian, please answer my question. Tolong jawab pertanyaan Bu Septi. Oke, bentuk positif. I di sini kedudukannya sebagai apa? Look at the pattern, lihat rumusnya. Subject, ya, subject, and then am to be. Oke, subject plus to be. This is a complement atau pelengkap, ya. Next, ketika berubah menjadi kalimat negatif, lihat rumusnya di sini. Subjeknya apa? I. Setelah I harus diikuti dengan apa? To be-nya apa? Am. Setelah am harus diikuti apa? Not. Setelah not, a student. Oke, next. The negative form atau bentuk negatif. Harus ditulis apa dulu untuk bentuk negatif? To be. To be-nya apa di sini? Am. Setelah to be harus menuliskan apa? Subjek. Subjeknya apa? I. A student. Ini adalah rumus nominal yang dalam kalimat tersebut tidak punya kata kerja. Ada kata kerjanya nggak kira-kira di sini? No, ya. Apa sih itu kata kerja? Kata kerja adalah kata yang do something alias melakukan sesuatu. Next, verbal berarti dalam kalimat itu punya kata kerja. She di sini kedudukannya, lihat rumusnya. Kedudukannya sebagai she, subject, studies sebagai kata kerja. Kenapa kok studies bukan study? Well, ya, karena subjeknya she. Why we use studies? Because there is a subject she. Karena ada subjek she di sini, maka kata kerjanya menggunakan studies yang harus ditambah es atau s. Oke, the negative form, bentuk negatifnya harus menuliskan apa dulu? Subject. What is the subject in this sentence? She. Oke, next. Setelah she kamu harus menuliskan apa? Do or does. Subjeknya she, so you must use does. Ya, she does. Setelah does harus menuliskan apa? Not. Nah, kata kerjanya tadi sudah saya sampaikan. Jika depan sudah ada dasnya, jika depan sudah ada dasnya, maka studiesnya kembali ke bentuk semula tanpa penambahan apapun. Jadi apa? Study. Ya. Sekali lagi, subjeknya she, he, it. Kamu harus menambahkan s atau es. Tapi kalau sudah masuk ke bentuk negatif atau bentuk tanya, ya, maka setelah das, depannya sudah ada das, maka studies yang di sini ada es atau s-nya harus kembali ke bentuk semula tanpa penambahan apapun, ya. Ini every night. Oke, next. Interrogative form atau kalimat tanya harus menuliskan apa dulu kalian? Do or does. Karena subjeknya she, maka menggunakan do or does. Oke. Setelah itu apa? Subjek. Subjeknya apa? She. Setelah subjek apa? Kata kerja bentuk pertama, ya. Study or studies. Di sini studies or study. Study. Kenapa? Why? Because there is a does, ada does di depannya. Maka kata kerjanya kembali ke bentuk semula. Night. Do you have questions? Ada pertanyaan? Raise your hand, tunjuk atap.
Oke. The next example, contoh selanjutnya. This is your task. Ini tugas kalian untuk menjawab nanti. I have a sentence. Bu Septi punya kalimat. She is my teacher. Apa artinya? Dia adalah guruku. Ya, silakan dirubah menjadi bentuk negatif. Rumus atau nominal pattern, karena dalam kalimat tersebut tidak punya kata kerja. Oke, apa? Lihat, she. Setelah itu harus menuliskan to be. Setelah to be apa? Not apa? My teacher. Oke, next. Interrogative form. Bentuk kalimat tanya Arsat. Please answer the interrogative form. Apa? Lihat rumusnya. Ini. To be. To be-nya apa? Yes. Oke, next. Setelah to be, subjeknya she. My teacher. Tanda tanya. Oke, next. They walk together. They walk together. Aska. Negative form is. Subjeknya apa? They. And then to be. Not to be. Verbal. Verbal pattern. Berarti ini. Subject plus do or does. Because there is a subject pronoun they, karena di sini ada kata subjek pengganti they, maka kamu pakai do or does. Do. Oke, they do not, walk together. Karena di sini subjeknya they, maka kata kerjanya tidak ada penambahan apapun ya. Ini tidak ada penambahan s atau es. Next, Markamah. Interrogative form. The first you must write do or does. Do. Next. They. Next. Walk together. Do you have a question? Ada pertanyaan? No? Class, I will make group for you. Saya akan membuat kelompok untuk kalian, ya. I will make assignment. Saya akan membuat tugas untuk kalian, and then the assessment, penilaiannya adalah you will be assessed using observational assessment when you work in group. Jadi nanti cara penilaiannya kalian akan saya nilai ketika bekerja di dalam kelompok, ya. How active are you in the group? Bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok kalian ketika mengerjakan tugas? Ya, jadi yang bisa dinilai adalah keaktifan kalian. Misalnya in your group there is consist of 4 students. Dalam kelompok kalian terdiri atas 4 murid, 4 siswa. Ya, yang 3 konsentrasi mengerjakan, yang 1 tidur. Misalnya, ya, for example. Maka nanti yang mendapat nilai yang bawah adalah yang tidur. Jadi yang bisa dinilai adalah how active are you in your group? Seberapa aktif kalian di dalam grup, gitu ya. Seberapa aktif kalian di dalam grup. Stand up please. Silahkan berdiri. Please move to the right side from this group and then move to the left side in this group. Jadi kalian gesernya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri kalian. Ya.
Geser ke sebelah kanan. Ini berarti sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan. Oke ya. Oke. Geser. Nanti bisa dipanggil namanya. Set, geser ke sana. Oke. Bukunya, your learning equipment boleh di bawah. Buku dan catatannya boleh di bawah. Oke. The first groups, kelompok pertama. Fatimah, Leon, Markamah, Nadira, Rehan. Please sit in this chair, in this table. Okay. And then the second group, kelompok yang kedua, Pradit, Putri, Dewa, Jana, and Livia. Ya. And then the second group, Sofia, Arsyad, Sally, and Aska. And then the fourth, yang keempat, Arista, Dwi Putra, Fahri. And then the fifth, yang kelima, Dara, Fareza, Fahri, Atika. And then the sixth, yang keenam, Rohim, Wijaya, Alpis, Helga. And then the last, yang terakhir, Alfian, Arya, Erma, Febrina. Oke, sit down please. Silahkan duduk tadi di meja kalian masing-masing. The first group, Fatimah, Leon, Markamah, Nadira, Rehan. The second group, Pradit, Putri, Dewa, Jana, Livia. The third, Sofia, Arsad, Sally, Aska. Febrina. In the seventh group. Okay, I will give you assignment. Tugas kalian adalah each group have different tasks ya, different assignment. Setiap grup itu punya tugas yang berbeda. This is from the first group, and then this is from the second, the third, and then the fourth. Just the students, hanya 2. And then 4, 5. C. 4, 7. Okay. You have 10 minutes. Kamu punya 10 menit kurang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Boleh, you can open your online dictionary. Kamu boleh buka kamus online kalian in your each HP di masing-masing dari your smartphone ya. Di masing-masing smartphone kalian boleh dibuka. Ya, nama anggota. Yuk ditulis dulu. Please write your name of your group. Silahkan ditulis nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya dulu, ditulis dulu. Ya, for the first, second, and third group. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, you must make a sentences using simple present tense. Untuk kelompok 1, 2, 3, kalian harus membuat kalimat menggunakan rumus simple present. Positif, negatif, and interrogatif. And then for the fourth and fifth group, untuk kelompok 4 dan 5, kalian diminta untuk mencari 5 sentences of simple present tense in text 1 and text 2. Untuk kelompok 4 dan 5, kalian diminta untuk mencari kalimat yang menggunakan tense simple present. And then for the 6 and 7 group, untuk kelompok 4 dan 7, kalian diminta untuk mengisi, fill the blank. Ya, silahkan diisi titik-titik itu menggunakan use pattern of simple present tense. Oke, 10 minutes. Silahkan 10 menit. Write down your
Name of your group. Tulis dulu nama kelompoknya. Sudah? Oke. Yo. I like cats. Ini karena subjeknya I. So, kata kerjanya tanpa penambahan apapun. Oke. Ini we. Berarti tidak ada penambahan apapun kata kerjanya. Berarti pakainya apa? Do or doesn't. We do not. Ya. We do not like. Ya, right. Tulis. We do not. Kamu tinggal menambahkan do and not like. Ya. Do not like. Nah, ya. Sedangkan he berarti tadi kata kerjanya harus diubah dulu. Study menjadi studies, tulisannya studies ya. Maka di sini studies. Yes. Pak tulisannya gimana? STUDIES ya. Coba. Next. Yuk. Ini nggak perlu HP. Yang ini dulu. I tadi kata kerjanya tidak berubah, maka di sini tetap like ya. We kata kerjanya juga tidak berubah, tapi ini bentuk negatif, maka harus we pakainya do or does. Tadi kalau negatif do or does, kalau subjeknya we do ya. We do not like. Oke, right. First tolong tulis dulu. Jadi ini do not like gitu. Do not without e, tanpa e. E-nya di ini aja. Nah, wes kayak gitu. Do not like. Oke. Like. Kan sudah ada yang di dalam kurung. Kamu yang kamu betulkan yang di dalam kurung ini. Ya, he study. Kalau subjeknya he, maka ada tambahan s atau es enggak? Ada. Studies. Ketika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya harus tambah s atau es. So he y-nya diubah menjadi i, baru ditambah es. Studies tulisannya. Studies. Yang ini not speak. Berarti he doesn't. Bisa enggak? Itu do or does. Ya. Ini kan di sini kan ada nih. My mother is a great and strong woman. My mother subject ini to be. Berarti ini simple present. She is the only one. She subject plus to be. Berarti ini kan simple present. Sudah dapat mana? Pulpen. Oke. Ini kan ya. Ini one, and then the second sentence is, and then the third, and then the fourth, and then the fifth ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya. Okay, next the second sentences. Okay, studies. He does not speak. Ya, does not speak. Okay, how about your group? Bagaimana kelompokmu? Bingung. He does not speak. Ya, he does not speak. Tuh. Ayo. Open your contohnya itu ya. I am a ini boleh pakai nominal, boleh verbal, boleh nominal, boleh verbal, boleh. Cari di sini bisa kalimat simple present tense. Kalau harus semuanya kamu tinggal nulis bentuk positif, negatif, interrogatif. Nah, begitu, itu fungsinya your smartphone.
namanya saja smartphone ya. Oke. The example of simple present, present tense. Nah ini I go to school every day. The positive form bentuk positif. Tulis I go to school every day. Bentuk negatifnya ini berarti verbal ya. Verbal kamu lihat yang kolom verbal. Tulis dulu. I go to school every day. Okay, next. Make a question then ask your partner. Ini pertanyaannya, awalan pertanyaan. Do you watch? Watch itu melihat, menonton. Berarti apa yang ditonton? Apa? Yes, oke. Make a line, tarik garis, boleh. Make a line. Nah, and then do you study? Apa kamu belajar? Belajar berarti apa? Apa? Study. French at school, bahasa Perancis di sekolah. Oke. And then do you play? Play bermain apa play? Volleyball. Oke, good. Volleyball. And then do you read? Read berarti apa read artinya? Read. Okay, the newspaper. And then the last, do you listen to? Okay. Have you finished? She is. Listen itu ada kata kerja. So, she does not listen. She does not listen. Does ini bukan it ya. Okay, does. Does not. Okay, I do not. I do. Do not study. Okay, ini dijodohkan. Make a line. Do you watch? Watch berarti melihat. Apa yang dilihat? Cartoon on TV. Make a line. Dibuat garis. Do you study? Belajar apa berarti? French school. Belajar bahasa Perancis di sekolah. Okay, the first, second, and third group. How about you? Bagaimana dengan kalian? I berarti apa? Ini dulu. I berarti do not go. Belakang sama. Rumusnya diikuti. I do not go to school. Ini belakang sama kan diikuti rumusnya. Yes. Okay, he is my teacher. Boleh he is not my teacher. Okay, she is my sister. Okay. Boleh buka di sini cari. I go to school, for example. Pakai yang verbal. Ini kan nominal semuanya. Sekarang yang verbal. I go to school. SCHOOL every day. Oke. Negatif jadi apa? I do not go to school every day. Interrogatif. Do I go to school every day? Ya kan? Oke guys, time is up. Waktunya habis. I want you to presentation of your assignment in front of the class. Saya akan minta kalian untuk maju di depan kelas. The six groups, kelompok yang ke-6, please come forward. Silahkan maju di bawah your paper, your assignment tadi. Silahkan, yuk. Oke. Kertasnya saja yang dibawa tadi.
Oke, silakan read your answer in front of the class. Silahkan dibaca jawaban kalian di depan kelas. Oke. Oke, please. Silahkan. Oke, silahkan dibaca. Ini nomor 1 dan nomor 2 saja. Ini nomor 1 and number 2. Ya. Number 1 and number 2. Oke, all of you, another group, please attention. Kelompok yang lain, tolong perhatikan. Number 1, oke. Friends at school study. Number 4. He does not speak Italian, not speak. Number 6. She do not listen to music, not listen. Oke, the part B yang bagian B. Yang bagian B. Number 1. Do you watch a cartoon on TV? Okay, next. Number 2, okay. Boleh. Do you study? Okay, do you study friends at school? Do you play volleyball and then? Okay. Okay, thank you. Another group, kelompok yang lain, do you have question for the 6th group? Adakah pertanyaan untuk kelompok ke-6? No? Okay, no. Thank you the 6th group. Give applause to your friend. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani maju. Okay, sit down please. And then the 5th group, kelompok ke-5. Please come forward and then read your answer in front of the class. Silahkan maju. Atika, Dara, and then Fahri and Rahim. Oke. Boleh bergantian bacanya. Oke, we are from, mau kenalan dulu boleh, kami dari kelompok. We are from the apa? 5th, ya. 5th groups. We are from 5th groups. Will read our answer, akan membacakan jawaban kami. Oke, silahkan please Dara, read your answer. Read the question first. Pertanyaannya dibacakan dulu. Ya. Oke. Oke.
the second sentence, the second text. Teks yang kedua. Teks yang kedua. Oke. Okay, enough? Cukup? Do you have another group? Do you have a question for the fifth group? Untuk kelompok 5 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No? No, okay. Thank you for the fifth group. Terima kasih untuk kelompok ke-5. Give applause to your friend. Beri tepuk tangan untuk temanmu yang sudah berani maju. Sit down please. And then the last, please come forward for the fourth group untuk kelompok pertama. Boleh bergantian membacanya. Oke, please come forward. Silakan maju. Silakan maju. Boleh bergantian kalau kalimatnya banyak. Oke, silakan Nadira, boleh the first. Nanti bergantian dengan Markamah, boleh. Leon, boleh. Ya. Read the question first, tolong dibaca dulu soalnya. Okay, any question for the first group? Ada pertanyaan untuk kelompok pertama? No, okay, thank you for the first group. Give applause to your friends. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Okay, the last, yang terakhir. Please.
The third group, kelompok ketiga, please come forward. Silahkan maju. Oke. Time is your, waktu sepenuhnya untuk kalian. Oke, Aska loudly yang keras. Dari tadi nih teman kalian slowly, very slowly ya. So you must loudly now, harus keras sekarang. Oke. Hello everyone, my name is Aska and my friend are Namek and Zaki. And then And then we will present. our job is please write 5 sentences of simple present tense in positive, negative, and interrogative. And this is my answer. Oke, please. Number 2, positive, I sleep. And negative, I don't sleep. And interrogative, do I sleep? Oke, next. And the last, number 5, positive, he is Zaki. Negative, he is not Zaki. And interrogative, is he Zaki? Oke. Thanks for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, another group. Do you have a question? No? Oke. Give applause to your friend. Beri tepuk tangan untuk temanmu yang sudah maju. Oke, sit down please. Silahkan duduk. Oke, class attention please. Perhatikan. Oke. We will have reflection. Kita akan membuat refleksi for our learning today, untuk pembelajaran kita hari ini. You must answer the some question. Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan in a piece of paper, di selembar kertas that I will give you the paper, yang akan Bu Septi berikan nanti kertasnya. Ya, I will give you about 3 minutes. Bu Septi akan berikan waktu kalian 3 menit untuk menuliskan refleksinya, ya. Oke. 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 2. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Refleksi, lembar refleksi. 1, 2, oke, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 3 minutes, just 3 minutes, hanya 3 menit. Please write your reflection. Tulis refleksi kalian about our learning today, tentang pembelajaran kita hari ini. You please do not cheat your friend. Jangan nyontoh temannya.
Ya, apa yang in your mind, yang ada di pikiran kalian, tuliskan. Ya, tuliskan. So you cannot cheat your friend. Jangan, tidak boleh nyontoh temannya. Yes. In Indonesia. In Indonesia. You answer the question, these questions with Indonesian. Pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. In Indonesia. In Indonesian, dalam bahasa Indonesia. Apa yang ada di dalam pikiran kalian, tuliskan. In Indonesian, dalam bahasa Indonesia. In Indonesian, dalam bahasa Indonesia, not in English, bukan dalam bahasa Inggris. Come on, Rehan. Yes. Oke. Keep first, disimpan, dipegang dulu, disimpan dulu. We will wait and our friends. Kita tunggu teman-teman kita dulu selesai. Nanti you will submit it. Kalian akan mengumpulkannya nanti. Have you finished? Sudah selesaikah? Not yet. Please submit your paper in your each table. Tolong kumpulkan lembarnya yang sudah selesai di meja kalian masing-masing. Your head, topinya, him, oke, thank you. Oke, yang sudah selesai, submit it in your desk table, ya. Kumpulkan saja di meja kalian masing-masing. Nanti Bu Septi ambil. Oke, kelas. Please open your WhatsApp class group. Tolong dibuka grup ke WA kelas kalian. I will
send you a Google Form. Bu Septi akan mengirimkan kalian Google Form about assessment summatifnya, tentang penilaian akhir kalian, ya. Sekali lagi, kalian akan mengerjakan penilaian akhir di Google Form. Silahkan dibuka grup kelas kalian, ya. Oke. Sudah menerima semuanya? Oke, please open the Google Form and then answer the question. Silahkan dijawab pertanyaannya. You have about 8 minutes. Kalian punya waktu sekitar 8 menit untuk mengerjakan to do the 10 question, untuk mengerjakan 10 pertanyaan. Write your name first. Nama kalian dulu. Nama dulu, nama. Ya. Don't forget to write your name. Jangan lupa untuk menuliskan nama. Ya. Ya. Ini nama lengkap. Kan ada nama lengkap. Gitu kan? Ini. Ya. Nama lengkap ada kan? Oh, masih loading ya. Lari-lari ini punyamu ya? Malah ngetek sendiri itu. Oke, sebentar. Ya. Ya, sebentar. Ya.
Ya, kerjakan sebisanya dulu. Finish. Oke, time is up. Waktunya habis. Terima kasih. Nanti kita penilaiannya akan sudah masuk ke Bu Septi ya. Oke. Next. The next class. Nilai yang kalian, some of you have a get good score. I will give you assessment ya. Bu Septi, ketika kalian akan nanti mendapatkan nilai yang tinggi di assessment yang sudah kalian kerjakan nanti, kalian akan mendapatkan pengayaan nanti. And then some of you have a get a low score, yang mendapatkan nilai rendah. You will have a remedial material. Kalian akan mendapatkan materi tentang remedi. Remedi apa? Remedial teaching ya, bukan remedial assignment. Jadi kalian akan mendapatkan materi lagi, pengulangan materi untuk yang nilainya di bawah KKM nanti ya. Oke, next. The next meeting, we will discuss about descriptive text. Kita akan bahas tentang teks deskriptif. Masih membahas tentang tenses simple present ya. Jadi masih tentang tenses simple present, hanya masuk ke teks deskriptif. Oke, kelas. Our learning today is finished ya. Pembelajaran kita hari ini selesai ya. Oke, your smartphone, HP kalian nanti will submit in the box, akan dikumpulkan lagi di kotak ya, akan dikumpulkan lagi di kotak. Before we go home, sebelum kita pulang, we will pray together. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Finish. Okay, thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.